Wabarakatuh. Pagi-pagi tuh ganggu Eki dengan Bu Andi. Mana Maki? Mana Maki? Ibu tahu loh kerja waktunya kita di Motobatik, pas-pas sekali. Iya. Saya tidak masuk lewat LMS, Bu. Saya langsung masuk lewat Iya, yang link di link yang saya kirim kan. Iya, yang kita kirim. Iya, alhamdulillah. Tapi nanti LMS buat kita isi-isian. Kita Iya, lihat mahasiswanya kan. iya. Ibu Nia Hasniati ini yang Ya, Ibu pertama. Hasniati. Iya. Oh, kita dulu Iya, Ibu. Ibu. Jadi mulai Maki ini, bismillah. Iya, kita dulu Ibu. Ya, Oh, saya dulu Pak. Iya, iya, Bu. Oke, Pak Dena. Padahal dia itu kependidikan. Kita lebih senior dan pengalaman, kita baru belajar. Oke. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Syukur alhamdulillah ya, pada pagi hari ini kita kembali lagi bertemu di uji komprehensif PPG dalam jabatan 2022. Alhamdulillah kami diberi kesempatan, kesehatan ya, untuk bisa menguji atau ya mengulangi lah bagaimana hasil pengetahuan, pengalaman dan apa yang telah diberikan oleh para pembimbing dosen yang memberi ya bahasnya. Alhamdulillah, dan pengalaman-pengalaman bahasnya mungkin selama menjadi guru ya. Untuk kelompok ini ada 6 orang kayaknya ini hari ya Bu Andi ya. Kelompok A ya bosnya. Iya, Bu. Jadi bahasnya untuk pertama. Jadi kita mulai dengan Ibu Hasnia. Ibu Hasnia, Iya, Ibu. sehat pula memang dari tadi. Sehat. Alhamdulillah, Bu. Siap untuk mengikuti ya ujian kompres segar. Sudah berapa lama Ki Anu mengikuti ini PPG? Sudah hari keberapa Mini? Hari ke berapa itu? Tuh tidak tahu mise. Dan pertanyaan pertama aku itu kayaknya. Tidak dihitung, Ibu, sibuk kerja tuh. Dihitung saya. Oh, hari begini jawaban mengikuti. Hari begini kamu mengikuti, hari begini kau ujian. Nah, nggak naik berapa hari lupa waktu ini Ibu Guru, lupa ini muridnya. Lupa waktu ini. Semoga tidak lupa muridnya, gurunya juga. Pengujinya juga. Kita mengajar di mana, Bu Hasnia? Ya, saya di SMP swasta, Bu, di Makassar, SMP Islam Terpadu Insan Cendikia, Bu, di Dayak. Di Makassar. Di Dayak, mata kuliah biologi ya? IPA, Bu. Oh, IPA. Iya. Ini saya menguji di biologi atau IPA? Iya, saya mengajar IPA, Bu, tapi kebetulan ijazah saya kualifikasinya biologi, jadi saya studinya biologi. Oh, begitu. Iya. Oke. Terus dalam waktu pada waktu ini pelatihan kan ada pada waktu kita mengajar atau bagaimana ada masalah yang kita dapatkan dalam proses pembelajaran. Iya, Bu. Dan apakah Anda telah mengidentifikasinya? Iya, Bu. Terkait dengan masalah-masalah yang telah saya identifikasi itu ada berbagai macam tentunya masalah yang kerap kali terjadi selama pembelajaran di kelas. Itu bisa terkait dengan pedagogik, literasi, kemampuan berpikir siswa, terkait dengan model-model pembelajaran. Nah, adapun beberapa masalah yang saya identifikasi pada kegiatan PPG ini terkait dengan mulai dari jenis permasalahan pedagogik terkait dengan minat belajar peserta didik yang masih rendah, kemudian motivasi belajarnya masih rendah, kemudian ada juga terkait dengan kemampuan kolaborasi yang masih rendah, kemudian keaktifan belajar siswa di dalam kelas selama proses pembelajaran, kemudian kemampuan berpikir kritisnya juga, Bu, dan pemahaman peserta didik terkait dengan materi juga masih rendah, Bu. Seperti itu. Itu yang pedagogiknya.
Jadi itu. Kalau mengenai tadi kita singgung mengenai kemampuan berpikir kritis, Iya, Bu. apa itu? Ya, kemampuan berpikir kritis berdasarkan apa yang saya pahami itu adalah kemampuan berpikir tingkat tinggi yang tidak hanya peserta didik dituntut untuk mengingat atau merecalling, tidak hanya untuk memahami, tetapi juga di mana peserta didik dituntut kemampuannya untuk dapat menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta, Bu. Oke, itu yang istilahnya yang kita katakan apa? Ya, Apa istilahnya itu biasanya? biasa disebut juga high order thinking skill atau Ya, HOTS, Ibu. oke. Hasilnya, kalau seumpama itu HOTS ya, HOTS kan ada HOTS, ada LOTS toh, yang rendah itu seperti memahami, mengingat, menerapkan toh. Itu kan biasanya ringan-ringan, Ji. Tapi kalau HOTS, apakah kita bisa terapkan di TK atau anak TK atau anak SD? Tapi ini kan kita mengajar di SMP. Iya. Seandainya ada guru atau itu yang mengajar di TK SD, apakah bisa dia menerapkan HOTS pada muridnya? Iya, kalau untuk anak TK atau yang tingkat rendah itu menurut saya bisa, Bu, tapi disesuaikan dengan konten materi apa yang diberikan kepada mereka. Ya, itu sangat bisa kan? Iya. Sangat bisa ya. Apa alasannya? Iya, Ya, memang sesuai konten. Kenapa ya? Karena itu adalah kemampuan berpikir ya. Apa mungkin dia sudah dilatih ya. Jadi TK, SD itu sangat bisa kita terapkan ya. Jadi bukan cuma bisa, tapi malah sangat bisa. Ya, kalau anak TK, SD kita sudah biasa dilatih, terus dia terlatih dengan soal-soal yang kan ada anak yang cerdas kan. Cucu saya itu biasa satu kali biasa saya tanya gini, dia justru dia yang iya nenek kan ini nenek. Wah, cucuku biasa lebih ini cara menjawabnya gitu. Kan sudah tahu itu jawaban yang itu yang yang mengarah ke pertanyaan dia gitu ya. Jadi jangan sangka bahwa itu high cost itu hanya untuk yang tidak TK, SD kelas 1, SD kelas 1 ya. Jadi ini hanya saya bilang jadi TK yang PAUD ya itu bisa tidak? Itu sangat bisa ya. Oke. Ini 50 menit untuk kami berdua ya sama tim penguji yang satunya lagi Ya, Bu Andi ya. 25 menit tak, Bu? 25 menit tak ya. Jadi saya baru 5 menit. Nah, di sekolahnya Ibu di SMP itu tadi kita dapatkan bahwa masalahnya itu minatnya apa tadi? Selain tadi minat belajar, motivasi, Bu. Kenapa itu minat belajar di sekolahnya Ibu itu rendah? Ya, terima Mungkin kasih, gurunya sih tidak menantang, tidak menarik. Ya. Betul. Iya, Bu. Ya. Coba Ya. Ibu, kenapa sih? Terima kasih, Bu, atas pertanyaannya. Terkait dengan apa yang telah saya identifikasi, kemudian saya mencoba untuk menelusuri beberapa penyebab masalah yang mengakibatkan mengapa masalah tersebut bisa terjadi. Jika kita berbicara tentang minat belajar peserta didik, itu tentunya dipengaruhi oleh beberapa faktor. Ada faktor dari luar, kemudian dari dalam peserta didik itu sendiri. Nah, untuk minat sendiri, biasanya memang dua peserta didik saja biasanya memiliki minat yang berbeda terhadap suatu materi pelajaran. Nah, kalau terkait dengan faktor dari luarnya, Bu, tentunya yang menyebabkan itu bisa disebabkan dari skill gurunya sendiri, bagaimana dia bisa menarik minat siswa. Nah, minat belajar siswa itu terkadang rendah, biasanya disebabkan karena model-model pembelajaran yang digunakan oleh guru masih belum mampu menarik perhatian peserta didik. Nah, model-model pembelajaran ini kemudian akan mempengaruhi suasana pembelajaran di kelas. Mulai dari persepsinya mungkin dia tidak mampu menarik minat peserta didik, sehingga menyebabkan dari awal saja peserta didik tersebut sudah tidak memiliki minat untuk belajar. Kemudian guru belum mampu membangun suasana pembelajaran atau suasana kelas yang menyenangkan bagi peserta didik.
banyak guru yang masih menggunakan metode-metode teacher center, yaitu model-model pembelajaran yang masih berpusat pada guru, sehingga menyebabkan peserta didik ini dijadikan sebagai subjek yang pasif, sehingga minat belajarnya juga kurang, Bu, seperti itu. Begitu. Caranya itu selalu ya, saya ini katanya yang konvensional, yang ceramah itu, tapi dulu saya dan sekarang produk-produk dulu itu, pinter-pinter, jago-jago, tidak sama sekarang. Siswa anak-anak saya lihat kayak pasti ada yang malas, ada yang ini malas membaca, tapi dulu itu orang tua dulu kita itu rajin membaca, rajin apa, tapi di milenial sekarang itu yang di ini bagaimana pendapat aslinya? Iya. Itu yang di itu katanya sudah ketinggalan zaman, tidak milenial, tidak ya bagaimana itu tanggapan Terima kita? kasih, Bu, atas Nah, hebat-hebat orang dulu jago menghafal. Saya saja dulu itu dari masih SD sampai dari mahasiswa yang S1, saya masih ingat itu apa yang ini. Tapi coba sekarang mahasiswa kita tanya, kurang dia memahami, kurang dia apa. Mungkin karena sering hanya melihat saja ya. Iya, Ibu. Tapi Terima selalu kasih banyak, Bu. bagaimana hasilnya? Ya, menurut saya jika kita membandingkan dengan fenomena yang terjadi sekarang dengan yang dulu, memang output yang dihasilkan dari pendidikan yang dulu itu memang memiliki, kalau saya bisa bilang, kualitas yang bagus. Nah, mengapa sekarang dibutuhkan mengapa sekarang dibutuhkan kita lebih menjadikan peserta didik sebagai subjek belajar yang aktif, karena kita dituntut oleh perkembangan zaman. Nah, sekarang untuk kompetensi yang harus dimiliki, yang harus diterapkan di dalam pembelajaran itu yaitu kompetensi abad 21. Jadi kita harus sebagai guru, kita harus mengikuti perkembangan zaman, tidak seperti dulu lagi, karena kita bisa lihat sekarang bahwa peserta didik sekarang itu merupakan generasi milenial yang sekarang sudah sangat akrab dengan yang namanya teknologi. Ya, jadi terkait dengan keterampilan abad 21 itu terdiri dari 4C, ada communication, collaboration, creativity, dan critical thinking. Jadi sebagai seorang guru, kita harus menerapkan 4C ini di dalam pembelajaran, Bu, kalau menurut saya. Karena tuntutan zaman juga sudah berbeda. Peserta didik sekarang akan lebih tertarik, akan lebih berminat dalam proses pembelajaran ketika dia diterapkan sebuah model pembelajaran yang sesuai dengan minatnya, sesuai dengan apa yang dia suka sekarang. Dan jika bisa kita lihat itu, generasi-generasi sekarang itu sangat akrab dengan teknologi, Bu. Sangat menyukai teknologi dalam kehidupan sehari-harinya. Jadi kalau menurut saya apa yang membedakannya itu karena perkembangan zamannya juga zaman juga sudah lebih maju, Bu. Jadi berbeda dengan dulu dan sekarang, seperti itu, Bu. Nah, berarti ada yang model biasa tahu kita tepak. Iya, Bu. Masuk ke situ ya. Nah, coba jelaskan saya. Ya, berdasarkan apa yang sudah saya kaji, apa yang sudah saya baca, mohon maaf kalau salah, Bu. Berdasarkan apa yang saya ketahui tentang TPACK itu terkait dengan bagaimana kita sebagai seorang guru mengintegrasikan teknologi. Jadi pengetahuan kita terkait teknologi yang kemudian kita padukan dengan pedagogical knowledge atau pengetahuan tentang pedagogi kita dan content knowledge kita. Bagaimana kita memahami materinya. Jadi nanti TIK ini atau ICT ini akan menunjang proses pembelajaran di kelas terkait dari pedagogiknya dan kontennya. Contoh yang bisa saya berikan yaitu
Kalau misalnya TIK ini bisa kita gunakan untuk kalau TIK kaitannya dengan content knowledge, kita bisa menggunakan TIK ini untuk memahamkan materi kepada peserta didik, seperti penggunaan media-media pembelajaran ICT ya, atau berbasis teknologi yang mampu membantu kita dalam proses pembelajaran. Kemudian kalau kaitannya dengan pedagogical knowledge-nya, seperti kita ketahui bahwa kemampuan pedagogik itu kan kemampuan dalam mengelola kelas, kemampuan dalam menggunakan strategi dan model. Nah, ICT ini juga bisa menunjang pelaksanaan strategi atau model yang kita pilih dalam pembelajaran, Bu, seperti itu. Oke, dan jangan lupa materi harus kita kuasai. Ya, jangan teknologinya saja, tapi materinya kita harus kuasai. Alhamdulillah, saya puas dengan saya kasih beri jempol buat Ibu Hasnia. Saya tidak akan menghabiskan waktu selama 25 menit karena saya sudah bisa menilai Ibu Hasnia. Oke, silakan Ibu Andi Farida untuk melanjutkan. Ya, alhamdulillah. Ya, siap betul Ibu Hasnia, mantap ya. Oke, saya kasih penguatan. Oke. Iya, mantap Ibu Ros. Silakan Bu Andi. Selain menguji, kasih motivasi juga. Terima kasih, Bu. Iya. Iya. Terima kasih ya, sukses Bu Hasnia. Iya, dari penjelasannya Ibu Nia saja ya. Ya, silakan Bu Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari penjelasan dari semua jawaban-jawaban ya, dari pertanyaan-pertanyaannya Ibu Ros, sepertinya ini Bu Nia Hasniati sudah menguasai perangkat yang sudah dikembangkan ya. Insya Allah Bu. Ya, sepertinya secara tidak langsung sudah menjelaskan tentang perangkat yang dikembangkan. Tapi kita masih mengurut dulu dari awal. Iya Bu. Kan diawali dengan identifikasi masalah ya. Ya, bisa diulangi lagi kembali masalah-masalah yang ada di sekolah. Iya Bu. Untuk identifikasi masalah dalam kegiatan PPG ini kami sudah mengerucutkan menjadi 4 masalah terpilih. Adapun masalah yang saya pilih untuk diselesaikan dalam kegiatan PPL ini, yang pertama itu terkait dengan keaktifan belajar peserta didik, kemudian yang kedua itu terkait dengan motivasi belajarnya, yang ketiga terkait dengan kemampuan berpikir kritisnya, dan yang terakhir itu terkait dengan bagaimana peserta didik pemahamannya terhadap materi-materi biologi yang masih bersifat abstrak, Bu. Bukan cuma di saya saja, Bu Ros ya. Ya. Terputus-putus Bu Nia. Baik, saya ulangi Bu. Apa sudah jelas suara saya Bu? Ya silakan. Ya. Untuk masalah yang saya identifikasi dalam kegiatan ini untuk 4 masalah terpilih. Yang pertama itu terkait dengan motivasi belajar peserta didik yang masih rendah. Kemudian keaktifannya dalam proses pembelajaran juga masih rendah, kemampuan berpikir kritisnya dan pemahamannya terhadap materi-materi biologi, khususnya materi-materi yang abstrak, Bu. Seperti itu. Iya, bisa diulangi lagi bagaimana cara Ibu Nia mengeksplorasi masalah yang ada. Iya, Bu. Untuk identifikasi atau eksplorasi penyebabnya, Ibu, maaf. Eksplorasi penyebabnya. Ya, untuk eksplorasi penyebab masalahnya, setelah kami mencoba untuk mengidentifikasi beberapa masalah, kemudian kami mengeksplorasi apa yang menyebabkan masalah-masalah tersebut dapat terjadi. Caranya adalah dengan melakukan tentunya setelah kami melakukan refleksi diri sebagai seorang guru terkait dengan pengalaman-pengalaman kami selama mengajar, kami juga melakukan kajian-kajian literatur, baik itu dari buku teks, kemudian membaca jurnal-jurnal penelitian terdahulu yang terkait dengan masalah yang kami identifikasi, dan melakukan wawancara dengan berbagai narasumber, Bu, baik itu pakar, yang saya wawancara di sini adalah dosen, kemudian pengawas sekolah, guru sejawat, dan juga kepala sekolah, Bu. Seperti itu. Ya, dari keseluruhannya itu kan tadi ada 4 masalah ya, ada 4 masalah, kemudian dieksplorasi penyebabnya, itu kan masing-masing ya, iya, dieksplorasi penyebabnya, kemudian saat mengeksplorasi penyebab dari 1 itu bisa terjadi banyak penyebabnya,
Iya, ya. Bu. Ya, misalnya yang masalah nomor 1 itu setelah dieksplorasi itu ternyata ada bisa 6, bisa 7, ya. Nah, kemudian itu kan harus ditentukan satu akarnya, ya. Iya. Ibu pakai metode apa menentukan itu? Ya, Bu. Terima kasih atas pertanyaannya. Nah, setelah melakukan eksplorasi penyebab masalah, tentunya kita kemudian memperoleh ada tidak hanya satu penyebab masalah yang menjadi penyebab dari masalah yang diidentifikasi. Nah, cara kami adalah untuk mendaftar terlebih dahulu semua penyebab masing-masing masalah, kemudian kami menggunakan metode root cause. Jadi kami mencoba mencari akar penyebab masalahnya. Seperti apa caranya? Saya mencoba Ada untuk RCA membuat. mungkin, Ibu ya. Oh iya, Jangan lupa maaf root Bu. cause saja. Oh iya, kami mencoba Ada analisisnya. Iya, Iya, lanjut. maaf Bu. Kami mencoba untuk membuat sebuah bagan Bu atau skema, kemudian menarik garis dari masalah yang diidentifikasi, menarik garis apa yang menjadi penyebab dari masalah-masalah ini. Kemudian yang menjadi akar penyebabnya, yang menjadi akar penyebab masalahnya adalah penyebab yang juga menjadi penyebab dari penyebab masalah lain. Boleh saya kasih contoh, Bu? Ya, silakan sesuaikan dengan masalah yang kemarin Ya, kita. boleh saya kasih contoh terkait dengan kemampuan berpikir kritis. Nah, dari identifikasi masalah yang saya dapatkan untuk kemampuan berpikir kritis itu ada beberapa penyebab masalahnya, Bu. Yang pertama Ya, yang saya saya interupsi dapatkan, dulu, Ibu. Nih ya, ya, iya, Bu. itu kemarin kan ada 4 masalah ya. Iya, Hasil Ibu. identifikasi masalah ada 4. Iya, Kemudian masing-masing itu digali penyebabnya, iya, ya. Kemudian masing-masing itu dicari akarnya. iya. Nah, apakah akar dari keempat masalah itu bisa saja itu diperoleh satu akar yang sama? Ya, dari keempat masalah kemarin, Bu, keaktifan, kemudian motivasi dan berpikir kritis itu saya peroleh satu akar penyebab, Bu, yaitu model atau model pembelajaran yang digunakan oleh guru. Jadi, model pembelajaran ini kenapa bisa menjadi akar penyebab? Karena dia juga bisa menyebabkan penyebab masalah yang lain. Misalnya, model pembelajaran yang digunakan guru belum mampu meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Nah, kemudian salah satu Kita rekor Jeki. saya record, Bu. Oh iya, oke. Untuk berpikir kritis sendiri ada beberapa penyebab masalahnya, Bu. Disebabkan karena modelnya belum mampu menunjang kemampuan berpikir kritis, kemudian soal-soal evaluasinya belum berbasis HOTS, kemudian LKPD-nya juga belum berbasis HOTS. Nah, LKPD dan soal-soal evaluasi ini dapat disebabkan juga karena modelnya yang belum menunjang kemampuan berpikir kritis. Jadi saya tetapkan bahwa model ini menjadi akar penyebab untuk masalah ini, Bu. Seperti itu. Ya, kemudian solusi yang diperoleh dari itu apa? Oh iya, Ibu. Untuk itu terkait dengan solusinya, kami mencoba melakukan lagi kajian literatur, kemudian melakukan wawancara dengan berbagai narasumber. Kami kemudian menentukan kemudian kami mendapatkan informasi terkait dengan beberapa model yang kemudian bisa menjadi solusi yang relevan untuk masalah tersebut. Nah, setelah memperoleh beberapa model itu, kami melakukan analisis pros dan cons. Jadi kami melakukan analisis terhadap masing-masing kelebihan dan kekurangan untuk masing-masing model tersebut, yang mana kira-kira yang lebih cocok untuk diterapkan. Tentunya dengan mempertimbangkan kondisi kelas atau kondisi sekolah tempat solusi tersebut akan diterapkan, Bu. Untuk berpikir kritis sendiri kemarin kami memperoleh beberapa model seperti PBL, kemudian discovery learning, inquiry learning, tapi setelah melakukan analisis pros dan cons, kemudian kami menentukan bahwa PBL adalah model yang cocok untuk diterapkan di kelas untuk kegiatan PPL nanti, Bu, seperti itu. Ya, untuk memastikan bahwa PBL ini cocok, coba ditelusuri kembali atau ceritakan kembali bagaimana eksplorasi solusi kemarin yang dilakukan. Iya, Bu.
Eh, tentunya untuk masing-masing model yang disarankan dari kajian literatur dan narasumber semuanya bisa untuk mengatasi masalah yang telah kami identifikasi. Kemudian kami mencoba menganalisis kembali kelebihan dan kekurangan yang dimiliki oleh model PBL untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Ternyata dalam model PBL itu karena kita mengorientasikan masalah kepada peserta didik, itu dapat membantu meningkatkan kemampuan berpikir kritisnya. Karena salah satu indikator dari kemampuan berpikir kritis itu adalah kemampuan untuk memecahkan masalah, kemampuan merumuskan masalah, dan kemampuan untuk menyimpulkan, menarik kesimpulan atau pemecahan masalah dari masalah yang diidentifikasi. Sebenarnya discovery dan inquiry juga bisa, Bu, tapi setelah kami sesuaikan lagi dengan materi dan kemudian menyesuaikan lagi dengan kondisi kelas, kemudian kami menentukan bahwa PBL itu lebih solutif, Bu, untuk masalah yang telah kami identifikasi. Untuk berpikir kritis tersebut, Ibu. Nia Hasniati, yang pertanyaan saya bukan masalah solusinya ya, di bagian eksplorasinya. Eksplorasi solusi itu kan ada beberapa model. Oh iya, Ibu. Pertanyaan saya bagaimana, diceritakan kembali bagaimana eksplorasi solusi yang telah dilakukan kemarin. Ibu Nia Hasniati sudah langsung membahas masalah solusi, langsung membahas PBL terus, membandingkan discovery yang lain-lain itu dengan menonjolkan PBL-nya itu sudah solusi. Ini iya, eksplorasi solusinya, Ibu. Apa yang kita gunakan? Oh iya. Apa saja yang model-model apa saja dari eksplorasi yang ada, manfaatnya, kekurangannya, kemudian kenapa tiba-tiba PBL itulah yang dipilih. Melalui apa? Iya. Seperti yang saya katakan tadi, Bu, dalam mengeksplorasi solusi itu kami melakukan kajian literatur, Ibu. Ya. Kajian literatur berdasarkan hasil dari kajian literatur itu bagaimana? Itu kan eksplorasi di situ kan. Oh, ada beberapa, tidak semua dari kajian. Ada mungkin dari wawancara. Itu sudah langsung menghasilkan PBL semua. Menyebutkan PBL semua tidak kan? Ya, dari wawancara, dari rekan sejawat. Ya, dari kajian literatur yang kami peroleh ada 2 model untuk masalah berpikir kritis ini, yaitu model inquiry dan model PBL, Bu. Sedangkan untuk wawancara sendiri, wawancara dari pakar itu kami disarankan untuk menggunakan model PBL. Tapi dari pengawas sekolah kami lebih disarankan untuk menggunakan model kooperatif. Kemudian dari kepala sekolah dan guru sejawat, ya, menyarankan discovery dan PBL juga, Bu. Seperti itu. Ya, pertanyaan saya, kenapa bukan dipakai kooperatif? Ya. Oh iya, terima kasih Bu pertanyaannya. Setelah membandingkan atau menganalisis kelebihan dan kekurangan antara kelebihan dan kekurangan yang dimiliki oleh model cooperative learning, menurut saya cooperative learning itu lebih cocok untuk meningkatkan masalah kolaborasi siswa. Karena untuk model kooperatif sendiri belum mencakup indikator dari kemampuan berpikir kritis yang diperlukan untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa, Bu. Ya, karena ada kelemahan esensi dari kooperatif itu bahwa ada bagian yang guru itu tidak bisa tangani ya. Iya, Ibu. Dalam hal walaupun mendukung kolaboratif siswa, tapi ada bagian yang masalah internal antar siswa itu yang susah diterapkan sehingga susah diterapkan kooperatif. Iya, jadi solusinya PBL ya. Iya, Ibu. Iya, sudah sejauh mana perangkat yang dibuat untuk PBL, Ibu? Iya, alhamdulillah Bu, untuk perangkatnya kami sudah merancang rencana pembelajaran, kemudian ada bahan ajar, kemudian ada instrumen-instrumen yang dibutuhkan terkait dengan instrumen sikap, instrumen pengetahuan, instrumen keterampilan, kemudian media-media pembelajaran,
Dan ya, yang seperti itu, Bu. Ya, Untuk perangkat perangkat-perangkat yang telah pembelajaran ya, kami lengkapi. keseluruhan itu perangkat pembelajaran. Iya. Ya, materi apa Ibu? Yes, untuk pertemuan itu Bu, saya mengambil materi sistem sirkulasi karena kami sesuaikan dengan prosem dari sekolah Ibu. Ya, bisa kaitkan dengan tipeknya untuk sistem sirkulasi yang kita buat. Iya Ibu, untuk sistem sirkulasi kami karena salah satu juga masalah yang diidentifikasi itu terkait dengan pemahaman peserta didik terkait materi yang tidak bisa dilihat secara langsung atau abstrak. Jadi kami untuk tipeknya ini menggunakan media berbasis teknologi yaitu video animasi untuk menjelaskan kepada siswa terkait dengan organ-organ peredaran darah dan mekanisme peredaran darah Ibu untuk teknologinya. Dan juga tentunya menggunakan media PowerPoint untuk menunjang pembelajaran tersebut. Iya, untuk menyajikan Ibu, untuk menyajikan video animasi itu dengan menggunakan aplikasi apa Ki? Kebetulan untuk video animasinya langsung saya tampilkan Ibu karena kemarin saya download dari YouTube yang sesuai dengan materi yang ada Ibu. Setelah di-download di YouTube itu disimpan dalam bentuk apa Ibu? Dalam bentuk video dengan format MP4 Ibu. Dan disajikan menggunakan apa ke murid? Ya, kami menggunakan LCD Ibu yang ada di sekolah. Kemudian langsung sajikan begitu saja ya dengan menggunakan LCD dengan perangkat yang Ibu punya. Iya Ibu. Perangkat sekolah punya dengan laptop. Iya, laptop kemudian LCD Bu. Untuk pelajaran untuk apa bahan belajar mandirinya siswa bagaimana? Ya, kami sudah juga menyiapkan bahan ajar yang akan digunakan siswa dalam kegiatan diskusi Ibu. Video itu tidak bisa diakses murid sesukanya, misalnya di rumah bisa diulang-ulang lagi. Nanti juga insya Allah kami kasih link untuk link dari tempat video tersebut di-download untuk ditaruh atau dicantumkan di LKPD peserta didik Ibu. Link atau barcode di LPD Ibu. LKPD itu kan bentuk print out ya. Iya Ibu. Kenapa LKPD-nya tidak dibuat LKPD saja? Supaya tipeknya lebih mendukung. Oh iya. Kebetulan kemarin hanya LKPD yang ini Bu untuk proses pembelajaran di kelas. Tapi kemudian interaksi antara siswa dan guru dan antara siswa dengan siswa saat penyajian video animasi itu bagaimana? Oh iya, dalam penyajian video tersebut, kami mencoba untuk terlebih dahulu memaparkan garis besar materi melalui video. Kemudian setelah itu karena yang kami gunakan adalah pendekatan saintifik untuk RPP-nya, jadi dari video tersebut kami berusaha merangsang peserta didik untuk merumuskan pertanyaan. Karena salah satu tahapan dari pendekatan saintifik itu adalah menanya setelah mengamati Bu. Jadi kami mencoba merangsang peserta didik untuk menanyakan kira-kira apa yang belum dipahami atau apa yang membuatnya tertarik dari tampilan video yang kami paparkan Ibu. Yang mendukung hotsnya di mana Ibu? Ya, untuk mendukung hotsnya, menurut saya kemampuan peserta didik untuk merumuskan pertanyaan atau menanya itu sudah masuk ke dalam salah satu komponen dalam berpikir tingkat tinggi, Ibu. Ya, apakah dituntun siswa untuk berlatih berkaitan dengan masalah hots, terutama dalam... Maaf Ibu. 5 menit lagi, Bang. Suaranya tidak terdengar Ibu. Maaf. Ya, dalam interaksi itu apakah siswa dilatihkan bagaimana cara penerapan hots itu? Ya. Atau dibiarkan saja dan Ibu Nia ini mengamati dan membiarkan saja begitu?
Ya, tentunya sebelum meminta peserta didik untuk merumuskan pertanyaan-pertanyaan, tentunya ada pengantar dulu dari guru untuk merangsang bagaimana supaya siswa ini mau untuk bertanya, Ibu. Iya, oke. Saya lebih cepat sepertinya Ibu. Ya, Sampai ya 25. sudah, ya, Ya, selesai, Ibunya lancar menjawab. Ya, Kalau selesai ini Bu saya Andi. dengan pertanyaan ini kan bisa lebih dari 25 menit jatah saya. Ya, sudah selesai. Ya, selamat Bu Nia. Ya, Terima kasih banyak Ibu. Semoga sehat selalu Ibu. Sama-sama Amin ya Rabbal Alamin, sama-sama. Peserta kedua, kita keluar peserta kedua. Saya stop dulu recordnya Ibu.